Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnita Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah dasar ilmu gizi, yaitu zat gizi makro. Zat gizi makro yang ketiga adalah lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun lemak dapat larut pada larutan nonpolar seperti ether, alkohol, kloroform, dan benzena. Lemak adalah zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nilai energi lemak adalah 9 kalori per gram. Jenis-jenis lemak. Lemak dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, simple fat atau lemak sederhana atau lemak bebas. Lebih dari 95% lemak tubuh adalah trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak yang terbagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terbantu dalam tubuh berasal dari bahan-bahan makanan yang dikonsumsi yang merupakan zat padat dan bersama dengan gliserin yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Asam lemak jenuh terdapat dalam daging sapi, kelapa sawit, dan kuning telur. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh didatangkan dari luar tubuh yang merupakan lemak cair. Umumnya tidak dapat disintesis. Asam lemak tak jenuh terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak tak jenuh ganda dan asam lemak tak jenuh tunggal. Lemak ganda mempunyai komposisi lemak bebas ditambah dengan senyawa kimia lain. Jenis lemak ganda yaitu yang pertama fosfolipid, yaitu unsur-unsur penyusun lemak yang mengandung fosfor dan molekulnya merupakan komponen membran sel. Yang kedua, glikolipid, yaitu unsur-unsur penyusun lemak yang mempunyai rantai panjang. Yang ketiga, lipoprotein, terdiri dari HDL, LDL atau lipoprotein dan VLDL dan kilomikron. Yang ketiga yaitu derivat lemak atau lemak tiruan. Termasuk jenis lemak ini adalah kolesterol. Berdasarkan proses pembentukannya, lemak digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu lemak esensial dan lemak non-esensial. Lemak esensial tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus ada dalam makanan. Lemak esensial meliputi asam palmitat, asam stearat, asam palmitoleat, asam linoleat, asam linolenat, asam arakidonat, dan asam oleat. Sedangkan lemak non-esensial yaitu lemak yang dapat dihasilkan oleh tubuh melalui proses interkonversi bahan makanan. Berdasarkan wujudnya, lemak digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu visible fat dan invisible fat. Adapun fungsi lemak, yang pertama yaitu sebagai penghasil energi sekitar 9-9,3 kalori. Energi yang berlebihan dalam tubuh disimpan dalam jaringan adipos sebagai energi potensial. Yang kedua, sebagai pelindung organ tubuh, menjaga kehilangan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Dalam hal ini, kalau tersedianya energi dalam tubuh telah tercukupi oleh lemak dan karbohidrat, maka pemanfaatan protein untuk penimbul energi dapat dikurangi atau tidak diperlukan. Yang keempat, sebagai penghasil asam lemak esensial. Dikarenakan asam lemak esensial tidak dapat dibentuk dalam tubuh, melainkan harus tersedia dari luar, berasal dari makanan. Yang kelima, sebagai pelarut vitamin tertentu seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang keenam, sebagai pelumas, diantaranya persendian dan membantu pengeluaran sisa makanan dalam tubuh. Selanjutnya, metabolisme lemak. Metabolisme lemak mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid yang akan dibahas meliputi metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Sejumlah karbohidrat yang dimakan diubah menjadi trigliserida, kemudian disimpan dan digunakan sebagai
trigliserida untuk energi. Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai asam lemak yang berasal dari trigliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat. Trigliserida yang digunakan untuk energi berasal dari makanan atau lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak dikatabolisme oleh hormon sensitif lipase yang terdapat dalam jaringan lemak dan mengkatalisis cadangan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ditransport ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol trifosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Sumber makanan lemak. Sumber utama lemak adalah makanan yang didapatkan dari minyak tumbuh-tumbuhan, minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Lemak juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Kebutuhan konsumsi lemak menurut anjuran WHO ialah sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. Jumlah ini memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari paling banyak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah lebih kecil dari 300 mg sehari. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total sehari dan berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tak jenuh ganda. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak, yaitu yang pertama sulitnya penyerapan vitamin. Lemak sangat berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K dalam tubuh. Oleh karena itu, kekurangan lemak juga dapat berdampak pada proses penyerapan vitamin-vitamin dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan energi tubuh. Akibat kekurangan lemak juga dapat menurunkan energi dalam tubuh. Hal ini terjadi karena selain karbohidrat, lemak juga merupakan salah satu sumber energi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu mengganggu fungsi sel. Salah satu jenis lemak yaitu asam lemak sangat berguna dalam pembentukan membran dan struktur sel dalam tubuh. Tidak hanya itu, lemak juga berguna untuk keberlangsungan fungsi sel dalam tubuh. Oleh sebab itu, konsumsi lemak yang tidak cukup dapat mengganggu fungsi sel. Yang keempat yaitu melemahkan sel imun. Akibat kekurangan lemak berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. Yang kelima yaitu risiko penyakit jantung. Meskipun lemak selalu dituding sebagai penyebab dari penyakit jantung, tetapi salah satu kurangnya lemak adalah meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengonsumsi lemak baik dalam kadar secukupnya. Yang keenam yaitu meningkatkan rasio demensia. Selain penyakit jantung, akibat kekurangan lemak lainnya adalah kenaikan dalam risiko mengalami sindrom metabolisme dan meningkatkan peluang menderita demensia seperti penyakit Alzheimer. Efek lain akibat kekurangan lemak yaitu seperti lambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak, kulit yang kering dan bersisik, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, menghambat perkembangan otak dan berpeluang mengalami penyakit hati.